Ustaz Dr. Andes Haji Master Salim MMPD, publik bendahara hadir, ya, sekretaris hadir, ya, sampai ke bagian penjaga gawang Pak Usman hadir dia. Ya, saya hormati orang tua kita Pak Haji Bejo. Terima kasih Pak. Alhamdulillah beliau sudah usianya di atas 80, beliau hadir. Kemudian tokoh kita Pak Wali Mawardi, terima kasih. Yang saya hormati ibu-ibu haji, bapak-bapak haji yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mati pula yaitu adik-adik Islam remaja Islam Masjid Jami Nurul Akbar. Ini yang seragamnya beda dengan saya. Alhamdulillah, ini adalah pendukung Masjid Jami Nurul Akbar. Yang saya hormati seluruh jemaah, para undangan yang hadir pada hari ini, wabil khusus penceramah kita yaitu Al-Ustaz Dr. Andes Haji Imam Wahid MPD. Beliau sudah ada di sekretariat. Selesai saya sambutan beliau next. Ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau dapat memberikan syafaatnya kepada kita sekalian di kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, biasanya saya kalau ngomong lebih dari setengah jam, tapi karena saya terharu, ya, terharu luar biasa, yang hadir juga luar biasa, ya, jadi saya agak terharu. Padahal persiapannya sudah mempersiapkan, tetapi tidak juga akhirnya jamaahnya luar biasa, sampai lantai 2 juga penuh. Ya, penuhnya itu artinya setengahnya itu. Insya Allah saya kurang lebih 10 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal yang perlu kiranya diketahui oleh jemaah sekalian. Yang pertama yang saya sampaikan dasarnya. Dasar kita pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW adalah dari ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masjid Jami Nurul Akbar. Kemudian terima saran, nasihat dari pembina dan hasil musyawarah segenap pengurus Masjid Jami Nurul Akbar. Oleh karena itu, nama kegiatannya adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kegiatannya kita buat bentuk kegiatannya. Yang pertama adalah santunan anak yatim. Santunan anak yatim ini yang sudah terbiasa dibina oleh Masjid Jami Nurul Akbar, yang tiap bulannya dapat bantuan biaya pendidikan, tetapi setiap event hari-hari besar agama Islam tetap disantuni. Ini kelebihannya berlengkap karena kita program ini, ya. Nah, di samping dengan kegiatan santunan, kita juga peduli terhadap kaum duafa yang berada di sekitar Masjid Jami Nurul Akbar, tetapi kemampuannya tidak terbatas, tidak semua, ya. Oleh karena itu kami berkolaborasi dengan pengurus RT. Kita sampaikan kemampuan kita hanya segini, ya, biar Pak RT-nya yang menulis, yang memilih kaum duafa, ya. Ini dari bentuk kecintaan. Ya, kita peduli terhadap anak yatim dan kemudian untuk peduli duafa. Kegiatan ini tentu kami punya tujuan. Tujuannya adalah untuk mensiarkan
bersiarkan agama Islam, agama Allah. Inna dina indallah is Islam. Bersiar. Yang kedua, dalam rangka juga untuk membangun, yaitu memakmurkan masjid, supaya makmur itu bagaimana? Ya kita buatlah sebuah kegiatan. Ya alhamdulillah Masjid Jalilul Akbar ini makmur. Ya, karena sudah di jemaahnya bukan hanya di atas usia 50 saja. Sekarang ini adik-adik Risma sudah berbaur dengan bapak-bapak ibu. Ya, adik-adik Risma. Saya bentuk Risma itu 1 tahun, baru berjalan 1 tahun. Pengukuhannya itu di Ancol. Ibu-ibu barangkali tahu. Saya undang ibu-ibu sampai tinggal di sekitar gratis, biaya gratis. Luar biasa. Ada fasilitas yang dirong rasanya. Ya. Ini perjalanan 1 tahun. Adik-adik Risma ini sudah berkiprah. Pengalaman hadronya kita akomodir. Hadro kita akomodir. Tahun lalu begitu ada yang undang hadro, kita belum memiliki seragam. Kita berpikir bagaimana mengakomodir adik-adik Risma. Alhamdulillah begitu perayaan Maulid kita cari donatur, ya, kita cari donatur pada hari publik. Jadi seragamnya, jadi kalau bapak jemaah yang mau mengundang hadro Jalilul Akbar boleh, asal koordinasi dulu saja, baru saya izinkan. Ya, alhamdulillah terima kasih para donatur yang telah memberikan baju seragam. Jadi tujuan yang lain adalah dalam rangka kita meningkatkan ukhuwah Islam. Jadi kalau bahasa nasional meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah ini bersatu enak kan? Orang-orang tua kita berbaur dengan orang-orang muda, ya, yang usianya masih muda, masih anak-anak. Ya, kita jaga persatuan di lingkungan kita jaga persatuan di lingkungan masjid kita ini. Yang muda menghormati yang tua, punya adab, punya tata krama, punya sopan. Saya tidak mau anak-anak Risma saya sombong-sombong dan gampang. Makanya saya didik akhlaknya dulu, adabnya dulu, sopan santun. Tidak mau orang terus bermata sombong-sombong bola. Insya Allah, ya, bahwa. Nah itu berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sumber dana. Sumber dana ini Bapak Ibu kita peroleh dari satu pengurus, tidak binafsi, sesuai kemampuan. Seperti ada diajarkan oleh Kak Fatih Mas Rosali di Kulsum, tidak binafsi. Kita amalkan pengurus. Sampai pengurus kita mencari donatur yang tidak mengikat. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berada di lingkungan lingkungan masjid Jakarta, tingkat kesadarannya untuk memberikan sodako itu sudah bagus. Karena kata sodako itu di dalam Al-Quran itu sering diulang-ulang. Ya, sodako jariah. Ini kita untuk memberikan paham kepada jamaah betapa besar, betapa pentingnya sedekah jariyah. Ya, karena ini sedekah jariyah ini, ya, di samping juga kita membackup dari dana masjid. Kita ikhtiar dulu, usaha dulu. Kalau kurang kas masjid tidak tinggal dia. Ya, semua jaga. Nah, dari pengumpulan sodako ini, Bapak Ibu, Jalilul Akbar ini, makanya mohon maaf kalau jangkauannya kurang, ya, kalau kurang memadai, karena 80% itu dikembalikan lagi ke kemaslahatan umat. Yang perbandingannya begitu, kita mencari dana, 80% kita kembalikan lagi kepada kepentingan umat. Kepentingan yang tadi tahu apa dan yang 20% itu betul-betul
betul untuk biaya operasional. Seperti kita ini makan konsumsi dan sebagainya, itu kita ambil yang dari 20%. Kayak mohon maaf kalau kurang, kalau lebih sih nggak mungkin. Tadi saya laporan kurang, yang lagi temu. Ya. Padahal kita rencanakan sih 1.000, tapi 1.000 daripada melebihi pada pembagian. Ya. Nah ini Bapak, jadi yang kami ingatkan, yang kami sampaikan. Yang terakhir, kami sedang mengembangkan program yang sedang kita kembangkan di Unpar adalah peningkatan SDM, sumber daya manusianya. Satu di antaranya pembinaan Risma, sudah kita berjalan. Yang kedua, pembinaan dari jemaah. Kita adakan munculkan semua, yaitu kori-korinya. Mungkin nanti MC-nya juga dan sebagainya, tidak melontar kepada itu. Tidak mungkin saya menjadi ketua mesin saja. Kita untuk berinteraksi. Ya, tadi kori kita ini, jamaah kita itu, kita tidak mengundang yang lain. Ada kita manfaatkan ya jemaah kita untuk supaya tampil. Alhamdulillah, walaupun serak-seraknya napasnya, malu kepada napas kalau udah usia di atas 50, ya kan? Beda main bola aja, yang usianya produktif mungkin larinya kencang, tetapi kalau udah 40 main bola, ya udah tanya dengan artinya bola, ya kan? Itu sedang kembangkan dulu. Yang berikutnya yang ketiga kita kembangkan sedang pengembangan pemandian atau kampanye air atau jenazah. Nah, kita ambil tenaga ahlinya dari Kamboja. Itu sudah berjalan 3 bulan. Ada tim ibu-ibunya, ada tim bapak-bapaknya ada. Ketika ada jemaah lingkungan yang mengalami kesulitan untuk pemandian, kalau lapor ke masjid, insya Allah dia komodir. Karena sudah siap standby dan diberikan sertifikat. Ini salah satu peningkatan SDM, ya SDM. Karena kita pas masjidnya juga sudah bertereng, kalau lingkungan di sini RT di sini, karena sudah tidak mungkin pengembangan ke lantai 3, tidak mungkin. Tapi dosen pembina yang kita fokuskan adalah pembinaan SDM. Ya, ada nanti MC-nya, pembinaan MC, ya kursus dan sebagainya. Jadi inilah program yang sedang kita rancang. Di yang lain-lain juga berjalan. Termasuk juga program pembinaan, mungkin kegiatan ada yang tim pernikahan juga ada di sini. Sudah siap ada. Sudah kita bina, sudah kita latih. Ketika ada jemaah yang kesulitan, silakan menyerukan. Minta tolong ke masjid, siap. Ada. Karena itu masjid itu adalah sentralnya kegiatan, pusatnya kegiatan masjid itu. Ya, bukan hanya menyelenggarakan saja. Masjid kalau yang hanya menyelenggarakan sholat saja, itu baru level 1. Level 1. Nurul Akbar itu akan mengajar untuk level 4 karena sosialnya sudah ada, pendidikannya sudah ada, ya. Nah ini yang pembinaan ke wirausahanya yang sedang dikembangkan. Baru usaha yang kita kembangkan hanya baru sebatas galon dan kemasan pakai sama gas. Itu juga kembang bis. Kembang bis itu kenapa yang belinya masih terikat pengurus saja. Ini yang sedang kita kembangkan juga wirausaha masjidnya gitu. Ya, kita akan mengejar level A. Karena kita peduli ke lingkungan sosialnya sudah ada, yang bulan kita santuni anak-anaknya dan sebagainya. Ya, saya kira ini yang terakhir. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada para donatur, pengurus, pembina yang telah sama-sama berjuang jihad fisabilillah, yang telah mengamalkan kegiatan baik tenaga, pikiran,
ya waktu dan dananya benar-benar diatur. Semoga amal jariah dari Bapak Ibu yang didukung kekuatan Masjidil Akbar oleh ibu-ibu Majlis Taklim, ibu-ibu yang semoga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kurang lebih minta maaf. Insya Allah ini peringatan Maulid ini akan kami evaluasi. Insya Allah nanti peringatan Isra Miraj dari Kawakupan ya, dan nanti akan kita cari lagi penceramahnya ya, mudah-mudahan kita lebih meningkatkan kembali. Terima kasih, saya kira ini dan mohon maaf kepada teman-teman dari Presiden Pak Oleh Polri barangkali kurang dihormati. Jamuannya insya Allah nanti jamuannya di rumah Mungkin khusus nanti Pak Haji Arsini undang saya. Ya, terima kasih. Biar kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.